Oke, selamat datang ke video ini. Di video ini kita akan membahas mengenai circular queue. Nah, sebelum itu kita bahas dulu sedikit tentang linear queue. Nah, di linear queue ini ada front, rear, and queue, the queue. Front ini buat ngasih lihat bagian mana yang di depan, yang mana yang paling depannya, gitu. Rear ini buat ngasih lihat yang mana yang paling belakangnya. NQ ini buat masukin elemen ke dalam queue-nya ini. Misal, kita NQ10 masuk sini. Pas masuk ini, front-nya itu ada di sini. Rear-nya ada di sini juga. Front-nya, yang paling depan kan dia tuh. Rear-nya juga, dia yang paling belakang. Karena ini belum ada. Nah, pas misalnya kita NQ lagi, 20 masuk. Nah, yang pindah itu, yang pindah si rear. Rear-nya dia pindah ke belakang sini. Nah, terus bisa 30, rear pindah lagi. 40 pindah. 50 pindah sampai di sini. Nah, misal kita mau nge-NQ lagi 60 masuk. Nah, ini nggak bisa karena udah nggak ada lagi tempat buat dia. Udah 1, 2, 3, 4, 5 di sini nggak ada lagi kotak buat dia masuk, nggak bisa. Dia nggak bisa masuk lagi. Nah, DQ ini buat ngeluarin yang elemen paling depan nih, jadi DQ. Nah, keluar si 10 ini. Nah, di sini kan jadi kosong nih. Nah, di sini kita mau masukin 60. Harusnya bisa dong. Kan di sini ada yang kosong. Gak bisa. Karena pas mau nge-NQ lagi, dia kan mundur. Nah, di sini kan nggak ada tempat lagi. Di sini nggak ada. Jadi nggak bisa. Nah, sekarang kita lihat circular queue nih. Sama. Ada front, ada rear, ada NQ, ada DQ. Misalnya kita masuk NQ 10. Front di sini. Rear-nya juga di sini kan. Terus 20 rear pindah. Terus gitu. Terus sampai full. Nah, ini saya full ini. Rear kan jadi di sini dia. Nah, bedanya sama si linear queue tadi, misal si 10 ini kita DQ, ini keluar nih 10 nih keluar 10-nya. Nah, si frontnya ini kan gerak tuh, dia jadi kesini si front. Dia udah nggak di sini lagi. Nah, ini kosong nih, ini kosong. Kalau tadi di linear queue kan udah nggak bisa diisi lagi kan. Nah, bedanya sama circular queue. Misalnya kita mau nge-NQ 60. Nah, dia masuk tuh. NQ ke sini masuk bisa. Rear-nya ini dia pindah. Dia jadi sini. Nah, buat ingat ini kita bisa bahas lebih dalam lagi nih. Struct view, interior, front, size, INTR, Q, INTS, front sama dengan rear sama dengan 1. Nah, ini size sama dengan S. Nah, ini buat nentuin size-nya, besarnya berapa banyak yang dia bisa tampung gitu. Size-nya misalnya 5. Nah, dia bisa 65 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah nih front, sama rear, sama 1. Nah, di array gitu. Kan nanti ada array. Yang paling depannya ini kan indeksnya indeks 0. Indeksnya di sini 0. Nah, kenapa di min 1? Kan pas pertama kali masuk ini kan masih key-nya masih kosong nih. Masih kosong, jadi si front sama si rear ini dia nggak mungkin di sini, di 0 ini nggak mungkin. Dia nggak di sini. Dia belum ada juga. Jadi dia nggak di indeks 0 ini. Nah, sini ada buat nge-NQ-nya. Nah, yang ini
Ini buat nanti kalau misalnya key-nya udah full. Nah, misal nih, front sama dengan min 1. Kan pas masih kosong ini kan frontnya min 1. Jadinya pas nge-enq ini, front sarirnya dia jadi di 0, di indeks 0 ini. Di sini front sarirnya. Bisa kita nge-enq, nah yang di enq ini, array rear. Rear kan 0. Jadi dia masuk ke array yang indeksnya 0. Nah, value-nya berapa? Misalnya kita 10, berarti array yang indeksnya 0, value-nya ini 10. Nah, bakal terus gitu nih. Rear plus plus bakal terus gitu. Rear plus jadi 1. Pas kita nge-enq lagi 20 gitu. Terus 50. Sampai rear-nya jadi sini kan. Nah, pas rear di sini, kita cek frontnya 0. Frontnya 0 nih. Rear-nya sama dengan size min 1. Size-nya kan 5. Min 1 4. Rear-nya di 4. Frontnya di 0. Nah, kalau gini, print Q is full. Berarti udah penuh nih Q-nya. Nah, misal kita nge di Q si 10-nya. Gitu, 10-nya kan kita keluarin gitu 10-nya. Jadi berarti frontnya kan di sini. Ini udah nggak ada nih, udah dikeluarin. Terus kita mau nge-enq lagi. Mau masukin 60 gitu. Nah, ini rear sama dengan size min 1. Berarti rear sama dengan 4 nih, 4 kan. Frontnya tidak sama dengan 0. Ini di 1, 1 kan tidak sama dengan 0. Maka rear-nya dijadiin 0. Rear dia pindah ke sini. Jadi pas kita masukin 60 bisa tuh, karena rear-nya pindah ke indeks 0 ini. Nah, sekarang kita cek aja, ini kan full nih. Kita cek aja di sini. Rear sama dengan, nah, rear-nya 0. 0 sama dengan ini ya. Front min 1, frontnya 1, 1 kurang 1 0. 0 mod size-nya 5, 5 kurang 1 4, 0 mod 4. Ini 0. Berarti 0 sama dengan 0 full, berarti dia udah penuh ini si Q-nya ini penuh. Nah, selanjutnya ini ada the key. Kalau frontnya min 1, berarti kan ini belum diisi nih, masih kosong semuanya. Berarti key-nya itu kosong, empty. Dia bakal ngeprint ini, key-nya empty. Nah, misalnya nggak empty nih, kan berarti frontnya di sini, rear-nya di sini. Nah, int data sama dengan array front. Nah, yang di sini kan indeks frontnya itu 0. Berarti array 0. Datanya ini bakal sama dengan nilai yang ada di sini, 10. Datanya sama dengan 10. Terus array frontnya yang di 0 ini jadi min 1. Nah, pas sudah kayak gitu, nanti kan di return data. Yang dia return itu ini, si 10-nya ini kan di deq dia. Nah, misal kita deq terus kita deq terus nih, kan deq frontnya ke sini, deq sampai frontnya ada di sini, di tempat yang sama rear. Ini masuk ke sini, front sama dengan rear kan sama di 4 nih. Pasti deq ini 50-nya kan keluar nih, keluar kosong nih. Nah, frontnya jadi min 1, rear jadi min 1 kayak tadi pas di awal kosong. Nah, gimana kalau kita sempat nge-enq lagi sebelum kita deq yang ini? Kita enq 60 gitu di sini. Berarti kan rear-nya di sini nih. Rear-nya udah nggak di sini. Dia pindah. Nah, gimana kalau kayak gini? Kalau kayak gini, dia masuk ke sini. Frontnya sama dengan size min 1. Size min 1-nya itu kan jadi 4. Frontnya di 4 nih. Maka frontnya dia jadi 0. Jadi pindah ke sini frontnya. Pas ini ke deq ini. Oke. Nah, ini ada fungsi buat nge-display Q.
Nah, kalau misalnya frontnya -1, ini kan berarti belum diisi. Maka yang bakal di print itu queue-nya empty, queue-nya kosong. Di sini kan belum diisi. Nah, kalau misalnya ada gimana? Bisa kita isi 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kalau rear-nya ini, rear-nya kan di sini nih. Front-nya di sini. Lebih besar sama dengan front. Rear-nya kan di situ 4. Lebih besar, yes. Lebih besar sama dengan dari 0. Dia ngeprint nih. Masuk ke looping sini. Masuk ke looping sini. Untuk I. Sama dengan front. Frontnya kan 0. Sampai nanti I-nya kurang dari sama dengan rear. Rear-nya 4. Dia bakal looping terus. Nah, print. Nah, yang di print itu ini. Array I indeksnya 0. Kan pertama kali masuk kan 0. I-nya 0. Indeks 0. Yang di print berarti pertamanya 10. Terus, ya kan di increment nih. Masuk. I-nya jadi 1. 1 kan masih kurang dari 4. Dia masih bisa lagi looping. Terus yang di array yang indeks 1 kan 20. Dia ngeprint 20. Terus sampai dia ngeprint nantinya si 50 itu tuh. 50 kan di indeks 4. I-nya udah sampai 4 tuh. 4 sama dengan 4 masih masuk kan. Pas dia ngeprint ini, I-nya di increment. Jadi 5. Pas jadi 5 kan dia udah nggak bisa masukin lagi. Dia keluar dari loopnya. Udah ngeprint ini. Dia keluar dari loop. Nah, gimana kalau yang kayak tadi tuh? Pas rear-nya tuh bukan di pojok situ. Tapi 10-nya bisa kita di queue gitu. Di queue terus kita NQ lagi 60. Berarti kan frontnya di sini. Rear-nya di sini. Kali ini rear-nya kan kali ini kurang dari front ya, nggak masuk sini dia. Dia masuknya ke sini ke yang else-nya ini. For INTI sama dengan front. Frontnya 1. Dimana sampai I kurang dari size-nya 5. Dia looping terus tuh. Masuk I1 20, dia print 20, terus I2 30, I4, I3, terus I4 50 gitu. Nah, pas nyampe di 50 kan dia 4 nih. Di increment kan I-nya. Di 5. 5 kan nggak kurang dari 5. 5 sama dengan 5. Berarti dia keluar dari looping ini. Dia keluar. Dia masuk ke looping ini. I-nya sama dengan 0. Selama I-nya kurang dari sama dengan rear. Rear-nya 0. Berarti dia masih bisa masuk kan. I-nya 0. 0 sama dengan 0. Dia masih bisa masuk. Yang di print. Array 0. I-nya kan 0 ini. Di array 0 nilainya. Ini ada 60. Jadi dia bakal ngeprint 60. Pas di increment kan I-nya jadi 1. 1 udah nggak bisa masuk lagi tuh. Karena 1 nggak kurang dari sama dengan 0. Dia di atasnya. Jadi nanti di printnya 20, 30, 40, 50, 60. Nah, selanjutnya nih contohnya gitu dari yang fungsi-fungsi tadi itu. Key 5. Berarti size-nya 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Di NQ 14 masuk 14. Front-nya di sini, rear-nya juga di sini. NQ 22. Nah, pindah. Si rear-nya pindah. Rear di sini. NQ 13 terus pin 6 sampai rear-nya di sini kan. Nah, pas rear di sini, dia ngapain lagi tuh? Dia key display. Oh, berarti dia nge-display nih. Yang keluar berarti 14, 22, 13, sampai 6 nih di display nih. Terus print, deleted value, di DQ. Yang paling depannya di DQ nih, 14 di DQ. Berarti nanti di print, deleted value sama dengan 14. 14. Kan di DQ berarti frontnya pindah ke sini. Terus print lagi, di DQ lagi.
Date value sama dengan 22 karena DQ yang di front ini kan sekarang 22. Berarti dia di DQ. Pindah lagi frontnya. Dia pindah 14 sudah di DQ, 22 juga ada di DQ. Nah, sekarang saya di 13 display Q. Sini frontnya kan di display itu. Ya, di display berarti 13 terus min 6. Nah, terus dia nge-NQ lagi 9. Rear pindah ke sini 20, rear pindah ke sini 5, rear pindah ke sini. Dia udah nggak di sini, dia udah pindah. Nah, display Q di display berarti yang nanti dikasih lihat 13 dulu, terus min 6, 9, 20, 5. Nah, habis itu dia mau nge-NQ lagi 20. Nah, di sini kan udah full nih. Berarti NQ 20 ini nggak bisa karena key-nya udah full. Kalau misalnya nanti ada key display lagi, berarti key is full karena udah penuh di sini. Oke. Jadi itu aja buat circular queue ini. Terima kasih sudah nonton videonya. Untuk source code-nya itu didapat dari sini. Nanti linknya akan ditaruh juga di description. Terima kasih.